Setelah Guwon dan Sarang bertemu di tempat tersebut, Guwon pun mengajak Sarang untuk pulang bersamanya naik mobil dengan Guwon. Sarang pun menerima ajakan dari Guwon. Mereka satu mobil bersama dan dia minta diturunkan di suatu tempat kepada Guwon. Ternyata saat perjalanan Sarang pun tertidur di mobil Guwon. Guwon memperhatikan wajah Sarang yang sedang tertidur. Sepertinya Guwon terpesona kepada Sarang. Malah dia memperhatikan Sarang dari kaca spionnya. Selama perjalanan Guwon senyum-senyum sendiri melihat wajah Sarang. Mereka pun sampai di suatu tempat. Guwon pun membangunkan Sarang. Setelah Sarang bangun, Guwon memberikan pakaian ganti kepada Sarang. Ternyata mereka berhenti di suatu restoran. Di sini Guwon mengajak Sarang untuk makan malam. Sarang pun mengganti bajunya yang diberikan oleh Guwon. Saat dia selesai mengganti baju, dia pun keluar menemui Guwon. Dan dia sangat terkejut ketika pakaiannya dengan Guwon sama percis seperti pasangan kekasih. Mereka pun makan malam bersama. Pada saat mereka sedang menunggu makanan, mereka difoto oleh karyawan tersebut dan mereka disangka sebagai pasangan kekasih. Sarang bertanya kepada Guwon kenapa dia bisa tahu ukuran sepatu dan bajunya Sarang, dan Guwon pun berkata bahwa itu hanya kebetulan. Padahal itu bukanlah kebetulan, akan tetapi Guwon melakukan cara untuk mengukur ukuran sepatu dan bajunya Sarang. Saat makan malam pun Guwon memesan semua makanan dikarenakan Guwon tidak mengetahui apa yang disukai oleh Sarang. Guwon pun berkata kepada Sarang bahwa Sarang harus memberitahukan tentang apa yang disukai oleh Sarang kepada dirinya. Makan malam pun selesai. Sarang di sini berniat untuk membayarnya, akan tetapi ketika dia mendengar harganya, begitu terkejutnya Sarang. Dan akhirnya Guwonlah yang membayarnya. Guwon pun mengantarkan Sarang pulang ke rumahnya. Sebelum Sarang masuk ke rumahnya, Guwon memberikan kue ulang tahun kepada Sarang. Sarang pun menerimanya dan mengucapkan terima kasih kepada Guwon. Dia pun akan pulang ke rumah, akan tetapi sebelum dia sampai ke rumahnya, dia dicegat oleh mantan pacarnya Sarang. Terjadilah di sini perdebatan antara Guwon, Sarang, dan pacarnya Sarang tersebut. Sarang menjelaskan kepada laki-laki tersebut bahwa hubungannya dengan dirinya sudah berakhir dan dia sekarang sudah menjadi mantan Sarang, dan Sarang menyuruh dia untuk pulang meninggalkannya. Akan tetapi dia malah diam dan dia berbicara dengan Guwon. Setelah Sarang masuk ke rumahnya, tinggallah Guwon dengan mantan pacarnya Sarang. Di sini Guwon berdebat dengan mantan pacarnya bahwa dia harus segera melupakan Sarang dan meninggalkan Sarang. Jangan sampai dia mengganggu Sarang lagi. Laki-laki itu pun pergi meninggalkan Guwon. Saat laki-laki itu telah pergi, Guwon pun memandangi rumah Sarang. Sepertinya Guwon memang sudah benar-benar jatuh hati kepada Sarang. Di keesokan harinya, Guwon pun mengadakan rapat direksi dengan kakak dan staf yang lainnya. Ternyata di sini King Len diajak untuk kerjasama di Pekan Petani Nasional. Katanya di sini akan mengunjungi setiap vendor yang menyediakan makanan yang bermutu dari petani. Ternyata King Len pun harus ikut serta. Selesai mengikuti rapat, Guwon pun pergi ke ruangannya dan dia menatapi foto yang sedang bersama Sarang waktu makan malam. Pada saat itu ternyata Sarang mengiringi pesan kepada Guwon. Dia mengajak Guwon apabila tidak sibuk bertemu dengan Sarang. Walaupun sebenarnya hati Guwon merasa senang dihubungi oleh Sarang, tapi dia tetap aja jual mahal. Dia mengatakan bahwa ada waktu sebentar untuk bertemu dengan Sarang. Akan tetapi dia malah menjadi gelisah sendiri dikarenakan pesan yang dikirimkan kepada Sarang, Sarang sama sekali tidak membalasnya. Karena Sarang tidak membalas pesannya, akhirnya Guwon pun menemui Sarang di area King Len. Begitu terkejutnya Sarang ketika dia berbalik, ternyata sudah ada Guwon di belakangnya. Guwon pun langsung bertanya kepada Sarang kenapa dia tidak membalas pesan dari dirinya. Sarang pun menjawab dikarenakan dia tidak pegang handphone sama sekali karena dia sedang bekerja.
Guwon pun mengatakan kepada Sarang bahwa dia bisa bertemu setelah pulang kerja dengan Sarang. Sarang pun mengiyakan dan di sini Guwon begitu senang ketika Sarang mengatakan dia akan bertemu dengannya sepulang kerja. Waktu pulang kerja pun tiba, ternyata Guwon sudah standby menunggu Sarang di depan hotelnya. Sarang pun menemui Guwon, akan tetapi ketika Guwon akan turun dari mobilnya, Sarang pun melarangnya untuk turun dikarenakan takut karyawan lain melihat dan akan menjadi rumor di antara mereka. Sarang pun memberikan hadiah kepada Guwon sebagai ungkapan terima kasihnya ketika Sarang dihibur oleh Guwon saat makan malam waktu itu. Seperti biasa, Guwon pun jual mahal, dia akan menolak untuk diberikan hadiah. Akan tetapi ketika Sarang akan mengambilnya kembali, dia malah merebutnya lagi dan menerima hadiah dari Sarang. Saat Sarang akan pergi meninggalkan Guwon, Guwon pun memanggilnya kembali. Dia mengajak Sarang untuk makan malam bersama dan Sarang pun mengiyakan, malah dia yang akan mentraktir Guwon. Setibanya di tempat makan, mereka harus mengantri menunggu giliran. Di sini Guwon banyak sekali mengeluh sampai akhirnya Sarang mengajaknya untuk pergi kembali. Akan tetapi di sini Guwon malah mengatakan bahwa dia akan sabar menunggu. Bukan hanya dalam hal mengantri, Guwon terus mengomel kepada Sarang. Akan tetapi ketika dia akan minum dan siap menunggu untuk makan, dia juga mengomel tentang minuman dan makanan tersebut. Dia terus berpendapat seolah-olah dia tidak suka. Akan tetapi ketika Guwon mencicipi minuman tersebut, dia sangat terkejut. Dia merasakan ternyata minuman tersebut enak katanya. Selain itu juga Guwon pun meragukan keenakan makanan di sana. Akan tetapi setelah dia mencicipi, ternyata tidak diduga dia pun suka makanan yang ada di sana dan reaksinya membuat Sarang senang. Di samping makanan dan minumannya, Guwon pun terkesima akan atraksi yang ditampilkan oleh koki tersebut sampai Guwon pun ingin mengabadikannya lewat foto. Selesai mereka makan bersama, Guwon dan Sarang pun pulang. Di perjalanan pulang mereka berbincang-bincang dan Guwon mengungkapkan kepada Sarang lain kali dia mau bersama Sarang makan bersama lagi. Di keesokan harinya Guwon pun bertemu dengan kakaknya dan kakaknya menyuruh Guwon untuk melibatkan staf dalam acara yang sudah disepakati oleh Dewan Direksi Perusahaan The King. Akhirnya Guwon pun menyuruh Panoh untuk memilih staf yang akan ditugaskan pada acara petani super tersebut. Saat Panoh memberikan laporan dan jadwal staf yang akan diberangkatkan, ternyata Guwon membaca dan begitu kaget ketika ternyata yang berangkat itu adalah Sarang. Sarang pun sampai di tempat yang dia tuju dan dia bertemu dengan istri dari petani yang akan dia temui. Saat Sarang akan memberikan bingkisan kepada istri petani tersebut, sayang ternyata petaninya sedang tidak ada di rumahnya. Dia sedang ke gunung mencari ginseng dan istrinya mengatakan bukan hanya Sarang yang telah datang ke tempatnya tersebut. Sarang pun bersikeras ingin bertemu dengan petani tersebut sampai akhirnya Sarang memutuskan untuk mencarinya ke hutan. Saat Sarang sedang berada di tengah hutan, Guwon pun menelepon. Dia mengkhawatirkan keadaan Sarang. Dia menyuruh Sarang untuk cepat kembali. Akan tetapi Sarang tidak mau. Dia tetap ingin bertemu dengan petani tersebut. Saat Guwon dan Sarang masih berbicara di telepon, ternyata Sarang menemukan tumbuhan yang mirip dengan ginseng yang langka yang selama ini dicarinya. Tanpa menghiraukan telepon dari Guwon, dia pun segera mendekati dan mencabut tanaman tersebut. Saking bahagianya Sarang menemukan tumbuhan tersebut, tanpa dia sadari dia terpeleset dan jatuh ke tepi jurang. Sarang pun tak sadarkan diri sampai akhirnya dia tersadar dan bangun merasa kesakitan. Dan dia juga baru tersadar bahwa dia telah jatuh dan berada di tepi jurang. Di situ Sarang pun merasa ketakutan. Dia merasa cemas akan dirinya sendiri. Dia sudah pasrah dengan keadaan pada saat itu. Sarang pun sampai menangis. Namun ketika dia sedang menangis, ada cahaya dari atas kepalanya.
Kira-kira dari mana asal cahaya tersebut dan apakah sarang akan ditemukan?